Celios memberikan rapor merah terhadap 100 kerja menteri di pemerintah Prabowo Gibran. Berikut daftar 10 menteri dengan kinerja terburuk. Dilansir dari Tempo.co, sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih mendapat nilai rapor merah dari Center of Economic and Law Studies atau Celios, lembaga riset yang fokus di bidang ekonomi dan kebijakan publik untuk mendorong pemerataan ekonomi yang berkelanjutan, dan kualitas inovasi digital dalam evaluasi kinerja 100 hari pertama. Dalam studi bertajuk Rapor 100 Hari Prabowo Gibran ini, Celios menggunakan survei berbasis expert judgment atau penilaian ahli. Panel juri terdiri dari para jurnalis dari berbagai media yang dinilai memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah. Adapun studi menjaring respons dari 95 jurnalis dari total 44 lembaga pers di Indonesia. Lembaga pers tersebut tersebar dari desk berbeda termasuk desk ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan. 5 indikator penilaian dalam studi ini adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan. Secara keseluruhan kinerja Kabinet Prabowo Gibran selama 100 hari pertama mengecewakan. Demikian tertulis dalam studi Celios pada Selasa, 21 Januari 2025. Menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai. Menurut studi tersebut, kinerja Pigai mendapatkan nilai minus 113 poin. Ia masuk 5 besar kategori, menteri yang perlu di-reshuffle, dan menteri kepala lembaga yang tak terlihat bekerja. Skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh Natalius Pigai, Menteri HAM, dengan nilai mendekati 150. Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan. Berikut daftar 10 menteri dengan kinerja buruk dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran menurut survei Celios. 1. Menteri HAM Natalius Pigai. 2. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. 3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia. 4. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. 5. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. 6. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. 7. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. 8. Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. 9. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. 10. Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Adapun dalam survei tersebut, Celios juga menyoroti kinerja sejumlah menteri ekonomi dan lingkungan hidup pada 100 hari pertama pemerintahan. Berdasarkan penilaian dan survei, ada beberapa nama dianggap layak untuk di-reshuffle atau dirombak karena masuk kategori merah. Secara dalam artian kata reshuffle nggak dari distorsi-distorsi gitu Pak? Itu kewenangan sepenuhnya ada Presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu ya. Tadi di rapat pimpinan kami kita menyepakati untuk bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan Presiden. Kita akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan Presiden, pimpinan MPR. Ia menyampaikan pandangan, pemikiran dan diskusi dengan Presiden tentang persoalan-persoalan kenegaraan. Di sektor ekonomi, Budi Ari Setiadi menjadi salah satu sorotan utama dengan skor rapor 39. Direktur Celios Bima Yudhistira menilai kinerja Menteri Koperasi itu belum menunjukkan dampak signifikan, khususnya dalam pengelolaan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat. Budi Ari memiliki rapor merah karena progres pengembangan koperasi belum jelas. Hal ini sangat disayangkan mengingat perannya krusial dalam mendukung ekonomi kerakyatan, ujar Bima dalam press conference. Rapor 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran secara daring, Selasa, 21 Januari 2025. Menteri lain yang turut mendapat sorotan adalah Zulkifli Hasan dengan nilai rapor 16. Kemudian Budiman Sujatmiko memiliki skor 11 dan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Mulia Mandarmansyah, Haddad dengan skor 5. Badan investasi yang dikelola Mulyaman hingga saat ini belum menunjukkan kejelasan arah dan dampak konkret.
kata Bima. Kinerja sektor energi dan lingkungan hidup turut menjadi perhatian serius. Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan Raja mendapat rapor terburuk dengan skor 45. Bima menyoroti kebijakan Raja Juli yang problematis, termasuk rencana mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan co-firing PLTU batubara. Menurut Bima, seharusnya Menteri Kehutanan menjaga konservasi hutan, bukan malah mengobralnya dengan dalih cadangan pangan atau energi. Kebijakan seperti ini, kata dia, menimbulkan konflik dengan masyarakat adat dan merusak lingkungan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat rapor 25. Celios menilai Menteri Investasi itu gagal menerjemahkan komitmen Presiden Prabowo terkait transisi energi ke dalam kebijakan konkret. Bima menyoroti minimnya rencana teknis untuk memensiunkan PLTU batubara, yang hingga kini belum memiliki kejelasan implementasi. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mendapat skor 6. Skor ini relatif lebih baik dibanding dua koleganya di sektor ini. Meski demikian, Bima mencatat masih ada ekspektasi besar terhadap kebijakan progresif di bidang lingkungan, termasuk implementasi target penurunan karbon yang ambisius melalui pembaruan National Determinate Contribution, NDC. Bima menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja menteri dalam Kabinet Presiden Prabowo. Perombakan kabinet, menurut dia, dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan pemerintahan mampu menjawab tantangan ekonomi, energi, dan lingkungan hidup dengan lebih efektif. Beberapa menteri perlu segera dievaluasi agar target-target strategis pemerintahan tidak hanya menjadi retorika. Apalagi, komitmen Presiden Prabowo di forum internasional seperti G20 harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan kredibel, kata Bima. Di sisi lain, survei Celios juga memberikan raport merah terhadap kinerja Prabowo dalam 100 hari kerja. Ketua Umum Partai Gerindra itu mendapat skor nilai 5 dari 10. Selain kepada kepala negara, skor rendah juga disematkan ke kinerja wakilnya, Gibran. Ia mendapat nilai 3 dari 10. Bima dalam keterangan tertulisnya mengatakan pemberian skor rendah terhadap 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran berdasarkan 5 indikator. Mayoritas responden menilai pencapaian program kerja dan kualitas komunikasi yang dilakukan pemerintahan baru ini tidak memuaskan. Sebanyak 74% responden menilai janji politik hanya sebagian yang berhasil, sementara sebagian lainnya tidak terlaksana, ucapnya. Selain itu, kata dia, capaian program yang sudah dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari pertamanya tidak optimal. Sebanyak 37 responden survei Celios menyatakan demikian. Sementara 34% responden menilai rencana kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Celios juga mencatatkan sejumlah problem lain yang membuat Prabowo Gibran mendapat rapor buruk di 100 hari kerjanya. Misalnya tata kelola anggaran dalam kabinet, kurang efektifnya kolaborasi antar lembaga, dan minimnya intervensi pemerintah di sektor ekonomi. Celios turut menyoroti persoalan dalam reformasi TNI dan Polri. Reformasi dua instansi keamanan itu masih jauh dari harapan. Masyarakat menuntut transparansi dan profesionalisme lebih tinggi di kedua institusi ini, ujarnya. Novali Panji Nugroho dan Nabila Az-Zahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.